Oke, malam ini topik yang akan kita bahas adalah memahami olah digital, ya. Nah, mungkin nggak tahu Bang Arbain akan bercerita olah digital untuk foto apa aja, genre apa aja, atau tentang masalah memahami olah digital di jurnalistik. Nanti kita dengar aja langsung dari Bang Arbain. Kira-kira apa nih, Bang? Olah digital itu yang selalu dimasalahkan orang, yaitu banyak orang nggak boleh dong setelah gitu nggak boleh diapa-apain lagi. Nah, saya akan mengangkat nggak boleh itu di mana, terus apakah perlu dibikin aturan, terus di bidang apa itu jadi malah memudahkan dan sebagainya. Kira-kira pokoknya intinya adalah setelah dipotret diutak-utik gitulah. Gitu. Jadi kita akan membuka tabir haram. Ya. Membuka tabir haram atau sesuatu yang tabu katanya di fotografi. Olah digital tabu atau bagaimana? Ya, kita akan dengar pendapat Bang Arbain. Nah, seperti biasa karena acara kita acara santai. Boleh potong-potong boleh. Boleh potong-potong boleh. Tidak ada ngegas-ngegas di sini, ya kan? Teman-teman boleh bertanya, boleh memberi pendapat, ya kan? Oke, waktu dan tempat aku persilahkan Bang Arbain. Oh ya, oke. Yang pasti kalau acara Opers itu saya menjauhkan diri dari istilah-istilah teknis yang terlalu textbook ya. Jadi saya semua omongan di Opers itu berusaha semudah mungkin dipahami. Anda nggak punya dasar apapun, saya usahakan semuanya bisa memahaminya. Jadi jangan dianggap terlalu serius, tapi benar. Yang saya omongin saya jamin tidak salah. Oke. Mari kita mulai dari pemikiran ini bahwa masih banyak orang yang mentabukan olah digital. Menurut dia foto itu harus asli keluar dari kamera, ya. Padahal kamera pun udah nggak asli. Buktinya Anda motret adegan yang sama dengan kamera berbeda-beda, hasilnya beda-beda. Hasilnya beda, ya. Artinya ada olah digital, yang sebelum pemotretan ya. Jadi olah digital itu ada dua macam, sebelum sama setelah, ya. Sebelum itu namanya setting, setelah itu namanya odik, gitu. Setting itu Anda bisa aturan lakukan sendiri di kamera Anda, kurvanya Anda berubah itu jadinya beda-beda gitu kan. Jadi olah digital sebelum motret sudah bisa. Wah, ini gue bikin kuningnya oranye banget misalkan. Anda bisa set dari awal. Setting itu juga olah digital. Iya kan? Iya, itu dari awal. Jadi sebetulnya olah digital itu suatu hal yang orang tabu pun melakukannya sebetulnya. Cuma mereka tidak merasa melakukannya. Karena tiap kamera juga punya pengolahan masing-masing. Oke. Nah, satu yang mau saya sorotin adalah orang yang sangat mentabukan bahwa foto nggak boleh diautek. Yang larang siapa? Itu kan. Banyak kata-kata sakti keluar ya. Kata-kata sakti keluar. Jadi terus protes lagi Mas Gato. Mana Mas Gato belum nongol nih. ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa setelah jebret nggak boleh diapa-apain lagi. Nah, orang-orang tipe ini memberi batas pada dirinya sendiri, ditaati sendiri, akhirnya repot sendiri. Karena orang lain melakukannya dan jadi bagus, marah-marah gitu kan. Itu kan yang terjadi kalau saya seperti itu juga ya. Jadi olah digital itu adalah suatu upaya untuk menambahi kemampuan kamera sebetulnya ya, menambahi kemampuan kamera. Kenapa? Kamera itu sejago-jago, semahal-mahalnya kamera itu tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan manusia ya. Sama dengan alat cat yang paling canggih dengan tukang cat yang paling jago pun nggak mungkin langsung mengkilat, tetap butuh dipoles ya nggak Oi? Yes, setuju. Alat cat yang paling canggih terus tukang catnya udah berpengalaman 30 tahun ngecat, tetap butuh dipoles ya nggak? Tetap butuh dipoles, nggak mungkin langsung mengkilat. Kalau aku sederhana lagi Bang, apa itu? Sederhana lagi apa? Seenak-enak pun kita bikin lauk ya Bang ya, tapi kurang garam aja nggak kita pakein garam gitu, itu rasanya kan beda. Nah, buat aku olah digital itu garamnya, cuman mau sebanyak apa kita kasih garam secukupnya. Nah, itu balik lagi ke kita, ya kan? Kalau kita kasih kebanyakan keasinan, tapi kan standar asin orang itu beda-beda juga, gitu. Itu menurut aku loh Bang. Oke. Gitu. Mau Bang. Ini Rayani belum dulu nanya nih, dikasih roll boleh nggak? Siapa yang larang? Siapa yang larang? Kalau ketemu juri yang nggak suka roll, dibuang fotonya. Jadi nggak ada yang larang. Jadi gini loh. Nah terus gini, sekarang saya masukkan ke pemikiran yang lebih. Saya tambahin lagi dulu ya, bahwa contoh tukang ukir paling jago pun butuh amplas, ya nggak? Tukang nembok yang paling jago pun tetap butuh amplas, butuh jempol. Nggak bisa nggak. Orang paling cantik pun butuh dandan. Nggak ada, udah cantik nggak usah dandan, nggak ada ya. Jadi memang hakikat manusia itu tidak pernah ada yang bisa sempurna. Orang selalu butuh penyempurnaan. Nah, penyempurnaan itu yang tiap pernah beda-beda. Ada yang olah digitalnya 30% sampai 50% tergantung ya. Seperti dipoles, ada yang suka terlalu mengkilat, agak dikit malah dia suka, misalkan seperti itu ya. Jadi
olah digital, ngamplas atau moles itu adalah upaya manusia untuk memenuhi selera dia, di mana alat itu tidak mampu langsung ke situ. Gitu. Nah, terus gini pertanyaan, nah, dalam jurnalistik, apakah tidak ada aturan? Apakah ada aturannya batasnya seberapa? Ya kan, batas olah digital seberapa dalam jurnalistik? Jawabannya adalah, gimana ngaturnya coba? Jangan bikin peraturan yang nggak bisa dicek. Olah digital maksimum 30%, ngeceknya piye? Memang pembaca ngecek, wah ini olahnya sekarang nggak bisa. Jadi suatu yang memang nggak bisa dicek, nggak usah dibikin aturan. Malah kesannya bodoh ya. Yang bikin aturan kesannya bodoh karena orang melanggar dia nggak tahu bahwa dia dilanggar. Dan juga jangan bikin peraturan yang nggak ada sanksinya. Coba ada ngutang-ngutip buat jurnalistik, sanksinya siapa yang netizen? Paling kalau ketahuan bahwa foto ada bohong. Sanksi secara moral masyarakat moral Ya sosial. korannya nggak laku, nggak dipercaya, iklan nggak datang, sanksinya seperti itu. Jadi dalam jurnalistik siapa yang larang gitu loh? Dalam jurnalistik itu adalah bisnis kepercayaan ya. Kalau foto Anda memang nggak benar ya Anda nggak akan dipercaya. Tapi intinya gini loh, ingat olah digital itu hanya bisa mengutak-utik teknik, nggak bisa merubah adegan, nggak bisa merubah angle, gitu. Jadi sebenarnya orang yang sibuk sama olah digital itu sebenarnya dia. Gitu. Oke, sekarang mungkin saya mau langsung saya mulai masuk beberapa hal ya. Kenapa olah digital itu? Nah, gini, saya kasih cerita satu hal yang lebih kuat lagi ya, bahwa Bang, semua sorry, foto. Bang. Tadi nge-lag 1 menit loh. Hah? Jadi aku ngomong berbusa-busa. Enggak, abang nggak kelihatan ngomong, abang kelihatan avatarnya keren tadi. Diem. Sekarang gimana? Sekarang lancar, ini lancar nih. Oh, ini lancar, avatarnya keren. Jadi saya mau ngomong gini ya, bahwa nggak mungkin olah digital dibatasi karena nggak bisa dicek. Siapa yang bisa ngecek? Makanya kalau saya jadi juri lomba, ada syarat foto tidak diutak-utik sedikit pun. Ngecek piye? Saya selalu bilang sama panitia, jangan bikin aturan yang kamu nggak bisa ngecek. Nanti kamu akan dipantatin oleh orang, ya kan, diketawain kan. Jangan bikin aturan yang nggak bisa dicek. Foto nggak boleh pernah dilombakan. Piye ngeceknya? Kalau pernah menang, gampang dicek di Google Image bisa ketemu ya nggak? Kalau pernah menang, ya kan, mungkin dia beredar. Tapi kalau pernah dilombakan dan nggak menang, gimana ngeceknya? Nggak bisa. Terus nggak boleh ditahu sedikit pun. Ngeceknya piye? Hanya Bang, kadang-kadang kan hanya sebatas high contrast. Lah orang pakai sharpening, pakai apa, itu udah mirip. Gimana ngeceknya? Makanya banyak orang yang bikin aturan yang sok-sokan, padahal nggak bisa dicek gitu loh. Jadi percum tak bergun, gitu ya. Oke, sekarang saya mau ngomongin bahwa ada Pak Gun. Halo Pak Gun. Ada Pak Gun Adi Haryanto. Siap. Saya dikasih hadiah Pak Gun itu mana tuh? Jadi kasih hadiah Pak Gun. Tuh pelontokan udah. Ya, topeng Bali. Topeng Bali dari akar. Jadi akar yang itu jadi dibikin giginya gitu. Keren banget lah. Saya gini ya, soal olah digital dalam Bali ada Mario Blanco juga tuh. Aku udah lama ketemu dia. Ketemu dia waktu aku ketemu Mario Blanco waktu apa ya, di ngaben ya, di Palembon waktu itu ya ketemu dia. Terus apa di Bali ketemu lagi. Pas aku sengaja ke Ubud ke museumnya, dia nggak ada. Nggak jodoh sama Mario Helmi waktu itu datang. Oke. Soal olah digital di dunia jurnalistik. Ya, sekarang saya ngomong real ya. Saya redaktur foto di Kompas 10 tahun ya. Paling tidak selama saya jadi redaktur, semua foto yang keluar di Kompas pasti lewat Photoshop. Pasti. Itu di garis bawahin tuh, pasti. Saya jamin ya, saya omongan saya waktu redaktur foto di Kompas yang bertanggung jawab sama semua foto yang keluar di koran pasti 101,555% lewat Photoshop. Kenapa? Karena saya mau fotonya optimum. Ya kayak berarti semua mobil yang dicat di kantor saya poles gitu, kira-kira gitu kan. Semua wanita atau pria yang lewat dari ruangan saya dandanin. Kasarnya seperti itu. Bajunya saya setrika. Jadi semua foto saya optimize. Contoh adalah kasih catatan Bang. Walaupun di-optimize tapi tidak bermaksud untuk menipu publik gitu kan. Karena tidak ada bahan yang untuk ditipu itu, tidak ada bahan yang cuman membikin supaya orang lebih nyaman untuk melihat dan lebih eye catching atau bagaimana, tapi tidak menipu dengan menambahkan unsur atau segala macam tuh tentunya gitu kan. Iya, nggak penting. Nah, sekarang saya contoh ya. Saya contoh foto ini. Ini contoh yang paling ya. Lihat ya foto ini ya. Ini foto saya aslinya nih. Lihat ya.
kelihatannya cuma 2 orang kan. Yang Betul. kiri itu hanya layar. Tapi kalau diolah digital, jadi ini. Ada pemain organ yang nggak kelihatan loh. Ada pemain organ yang ngumpet tuh. Ya. Artinya gini, pencahayaannya tuh nggak rata. Jadi gini, hampir semua pertunjukan itu dirancang untuk ditonton. Jadi waktu lighting man-nya lihat, wah udah enak. Tidak dites dulu dipotret. Mata kita selalu adjusting. Jadi waktu mata kita tuh selalu adjusting. Jadi waktu mata kita lihat ke kiri, pemain organnya kelihatan karena mata kita menyesuaikan. Kamera nggak bisa begitu. Kamera itu bodoh. Ya, jadi mata kita lihatnya begini. Di lighting man-nya ngaturnya, wah kelihatan semua kan. Kelihatan pemain organnya, kelihatan pemain bassnya, kelihatan penyanyinya, kelihatan. Tetapi kalau dipotret, gini. Kecuali pakai kamera bisa itu sampai 10 stop. Iya, tapi tetap harus olah. Iya, dalam frame yang dibuat tidak mungkin kelihatan semua. Jadi ingat ya, olah digital itu gini, wah lu pakai olah digital lu nggak jago lu gitu kan. Saya kasih tahu Anda ya, ngomong nggak jago pakai olah digital. Makin profesional seorang fotografer pakai Photoshop makin banyak. Share. Saya belum pernah ketemu profesional yang nggak pakai Photoshop. Serius. Makin dia pro, makin banyak pakai. Ibaratnya orang makin cantik, kosmetiknya bukan makin murah. Orang makin cantik, kosmetiknya makin mahal loh. Miss Universe itu saya 3 kali motret Miss Universe. Kosmetiknya saya hitung harganya 1 miliaran kira-kira. Set kosmetiknya dia. Sponsor iya. Iya. 1 miliar kira-kira. Makeup dia yang kelas-kelas mahal semua dari sponsor ya. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol tuh wardrobe-nya segala macam tuh kelas tinggi semua. Udah paling cantik dunia loh. Jadi ingat. Saya mau singgung teman-teman fotografer top Indonesia yang menggunakan pengolah digital yang keren banget, yang idola saya ya kan. Contohnya RDP, Rarindra Prakarsa, Dewan Irawan, ya kan. Iya. Itu kan fotonya RDP itu kan pemandangannya kita lihat nggak kayak gitu kan. Cuma mungkin, dia bisa milih adegan. Iya. Cuma jadi perfect, jadi dreamy gitu. Jadi luar biasa gitu kan. Iya. Apa itu salah? Ya enggak. Malah bagus gitu loh. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya masuk lain? Itu tadi contoh tadi ya, bahwa dalam jurnalistik itu contoh foto saya itu di Goethe Institute itu musik dari Jerman waktu itu nggak salah ya. Jadi mata kita tuh tidak bisa lihat semua karena mata kita selalu adjusting. Kamera nggak bisa adjusting. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan nih dari Dede Pik. Klien saya selalu menuntut foto-foto liputan saya untuk diedit atau olah digital walaupun hasilnya sudah bagus. Kadang saya bingung apa maksud klien tersebut untuk diedit lagi gitu. Mungkin ya, saja. Nah, editing kan bisa 1%. Dia mau ini disempurnakan. Mungkin shadow yang terlalu banyak dikurangi gitu loh. Jadi refining lah. Ibaratnya dia udah cantik, tolong didandanin. Dandanin apa lagi ya? Bedaknya tambahin dikit lah mungkin gitu loh. Mungkin atau rambutnya kasih tonik rambut lah gitu ya, nggak kelihatan tapi ya memang didandanin kira-kira gitu. Gitu ya. Kalau analog diedit digital sah nggak Om? Ya siapa yang larang? Foto-foto Anda dari Kompas dari zaman belum pakai kamera digital itu kita udah pakai Photoshop. Jadi Kompas pakai Photoshop dari tahun 1992, 191 malah mungkin ya. Foto dari negatif di scan. Scanner kita udah punya, nah kita olah digital, kita sharpening, kita shadownya kita kurangi, highlightnya kita redupkan dan sebagainya. Itulah. Terus nih ada lagi nih Bang, dari Robi Siliantoro. Hostnya jangan interupsi Om Arbain dong, ganggu nih. Bang, nggak ngikutin dari awal berarti. Obras tuh istimewanya aku boleh ngepotong kapanpun biar boleh ganggu Bang Arbain. Bang Arbain juga gitu. Nah, sekarang saya kayak contoh lain ya. Contoh lain ya. Kadang-kadang kita harus memotret lukisan atau memotret orang itu kan. Katakanlah ada ini Pak Budiono, Wapres ya. Oh, Wapres Budiono. Nah, ini contohnya Pak Budiono aja deh. Kalau kita motret frontal, ada pantulan, kelihatan nggak itu? Ada pantulannya nggak? Iya, betul. Ada pantulannya. Supaya kita nggak mantul, kita motretnya dipencongin gini, ya nggak? Ini nggak mantul kan? Iya. Kalau motret frontal, ada pantulan. Atau muka kita atau kamera kita ikut masuk di gambar. Terutama kalau lukisan atau apa yang ada kacanya, ya kan? Kalau kita motret gini, tidak kan? Nah, gimana memperbaikinya? Saya tunjukkan ke Anda nih, memperbaikinya gini. Lihat nih, ini ya. Tadi pencong kan? Dipakai Photoshop nih. Ya. Set loh, tuh bisa di tuh, set tuh kan. Jadi
Bisa diperbaiki kan? Ya. Nah, bisa diperbaiki tuh. Di Photoshop bisa tuh di Photoshop. Jadi gunanya Photoshop adalah ya Anda hindari pantulan miring. Karena miring dilurusin pakai Photoshop. Jadilah fotonya benar lagi. Saya melakukan itu waktu merepro beberapa lukisan nggak boleh pakai flash di museum lukisan buat kalender Kompas waktu itu. Karena motretnya saya di lukisan tempat tinggi, saya nggak mau dari bawah kan lukisannya mengecil ke atas ya nggak. Nah itu saya perbaiki dengan Photoshop. Seakan-akan saya motretnya horizontal, padahal karena di atas saya nggak bisa macam-macam. Ya udah, saya motretnya dari bawah, saya skew semua. Itu gunanya olah digital, bahwa justru kita bukan bikin kepalsuan, kita membawa ke realitas. Kan aslinya nggak meletot, ya kan? Karena ya, di foto tidak juga, ya bang ya. Kayak gedung kalau kita nggak pakai kamera yang TX gitu juga meletot. Nah kita perbetulkan distorsinya kita betulkan, kita betulkan gitu kan. Itu kasusnya ekstrim, olah digital bisa dipakai buat jurnalistik nggak? Ya siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Intinya adalah gini loh. Tidak hal gini loh. Jurnalistik itu adalah intinya adalah kepercayaan. Kalau Anda foto Anda under, terus Anda naikin jadi normal, malah jadi benar ya nggak? Kalau Anda biarkan under ya, foto Anda nggak bermutu gitu loh. Foto Anda nggak benar, bukan sesuai urusan faktanya. Nih, aku kena omel lagi nih. Etika webinar Om, audiens lagi serius tuh kepotong interupsi. Makanya aku nggak bikin webinar. Makanya ngobras. Ngapanya ngobras Mas? Ya mohon maaf ya. Kalau hak cipta digital imaging sejauh mana? Hak cipta digital imaging sama dengan lukisan ya. Jadi kalau foto lukisan yang Anda daftarkan tuh hak cipta, itu karya Anda utuh. Caranya gimana tuh urusan Anda. Kayak lukisan, pakai kuas atau pakai sapu itu nggak ada urusannya sama Anda kan. Hak cipta digital imaging ya sama dengan hak lukisan. Karya Anda, ini karya saya dengan segala konsekuensinya. Perkara bikinnya gimana itu bukan urusan orang lain itu loh. Hak cipta tidak mengatur cara bikinnya. Oke, tidak mengatur cara bikinnya ya kalau hak cipta itu ya. Oke, ini dari tips jualin nih. Tanya Om, olah digital di Mac dan Windows secara look warna berbeda nggak Om? Apakah lebih gila. Bagaimana? Gini, itu bedanya bukan di Mac dan Windowsnya, alatnya apa? Windows yang TV-nya mahal, VGA card-nya mahal juga lebih bagus daripada Mac itu loh. Orang bandingin sistemnya, bukan. Yang membuat beda itu hardware-nya. Mau Mac iOS atau maupun Windows ataupun Android itu hanya cara sistem ya. Mutunya itu tergantung hardware-nya apa. Orang selalu bilang laptop Mac lebih bagus ya, yang dibandingin laptop Windows yang murahan. Coba beli laptop Windows yang 60 jutaan, yang 80 jutaan. MacBook juga lewat itu loh. Terus desktop. Mentang-mentang Mac-nya dijual ke aku. Mac-nya lebih bagus ini. Loh, aku dapat Windows-nya lebih bagus kok. Aku lihat Windows bagus ini. VGA card-nya 60 juta, terus layarnya 80 juta, ya Mac lewat gitu loh. Jadi ini pertanyaan yang harus dikira sistem yang salah, bukan hardware-nya yang salah. Kalau pakai Windows jelek, karena Windows itu kan hardware-nya kan berfluktuatif. Kalau Mac ya gitu aja kan, dan Mac selalu mahal dan mutu bagus gitu loh. Kalau ada Windows, beli yang Windows yang bagus, Mac lewat saya jamin. Oke, pertanyaan penting dari Mas Daniel Fotografi. Sepeda baru ya Om? Mana? Itu tembak beli dari Dodi. Belum lunas, belum dibayar. Terus yang itu nggak usah dikencang-kencang. Oh ya, nggak usah sebutin ya. For your info ya, for your info, sepeda listrik ini saya ambil dari STC Senayan. Baterai penuh turun dikit, ya toh? Nggak penuh-penuh amat ya kan, udah penuh jajal. Dari STC sampai rumah saya di Kemayoran, full listrik, nggak saya genjot sama sekali. Saya udah tua, udah perhatian. Baterai cuma hilang 35%. Gila, dari STC sampai Kemayoran cuma berkurang 35%. Jadi sekarang tiap hari sopir saya, anak saya semua kemana-mana udah malas naik motor, naik ini semua. Nggak pakai SIM lagi ya? Nggak pakai SIM, nggak pakai helm. Pakai sandalan bisa, udah nalah. Nih kita bacain pertanyaan lagi Bang, banyak nih ya. Ini dari dia dipik lagi nih. Pertanyaan berikutnya nih Om, pantas nggak kita AC buka rahasia tuh. Apa tuh? AC. Tadi dulu nih pertanyaan dari ini, pantas nggak sih kita minta tambahan biaya editing mengingat ada profesi lain yaitu digital artist yang kerjanya ngedit foto?
Lah gini loh, semua tuh aturannya terserah Anda. Berapa Anda mau jual foto Anda, ya terserah Anda gitu loh. Kalau kuncinya adalah Anda mau membebani atau tidak, ya terserah Anda. Anda mau olah digitalnya Anda lakukan sendiri atau membayar orang lain, ya terserah Anda. Saya, kalau bisa saya tanganin, saya olah sendiri. Tapi saya sering ngalamin, saya nggak mampu nangani sendiri, saya serahkan ke orang lain. Nanti saya tunjukkan foto sebuah iklan ya, saya nggak sanggup, saya serahkan orang lain. Ya. Mana kalau saya bisa, saya kerjakan diri, duitnya buat saya gitu loh. Secara ekonomi begitu. Jadi sebenarnya poinnya sah-sah aja, mau diminta tambah segala macam, tergantung itu sama kliennya mau atau tidak juga gitu kan. Iya. Semua itu tergantung perjanjian sama klien ya, intinya gitu. Gak pernah ini dalam dunia bisnis profesi tidak pernah ada aturan baku bahwa olah digital segini bayarnya segini. Itu ukurnya gimana coba? Olah digital 30%, nah, persentasenya ukurnya gimana juga? Itu nggak bisa. Betul. Oke, ini pertanyaan dari Mas Olah Denny. digital biasanya pakai apa? Nge-lag. Walat. Kenapa Om? Walat. Kalau lagi lomba foto, sering ketentuan 300 kok PSI, DPI mungkin. Itu yang ngomong nggak tahu aturan. DPI itu adalah kepadatan, tapi dia nggak bilang size. Foto kecil banget 1000 DPI juga bisa. DPI itu kepadatan, bukan size. Itu panitianya nggak ngerti digital. Kapan-kapan saya ajarin apa itu DPI. DPI itu dot per inch. Jadi dalam satu inci ada berapa kepadatannya. Nah, kalau cuma bilang DPI nggak bilang size, nah foto saupil gini juga bisa 1 juta DPI gitu loh, bisa. Ini Mas Dendi ini salah tulis DPI atau PSI? PSI apa ya? Apa ada tekanan ban itu PSI. Makanya ban kalau PSI. PSI-nya 40 loh. Ya, jadi sebenarnya nggak ada aturan itu ya harusnya sebenarnya ya Mas Dendi ya. Kalau untuk 300 DPI itu kan. Enggak, kalau ada foto ukuran minimum sisi panjang 3000 pixel, nah itu dead size ya. Sisi panjangnya minimum 3000 pixel jelas, itu 6 megapiksel kira-kira ya itu. Tuh Dekia Rovananya, Om, kalau kerja bawa kamera apa Om? Saya tergantung sponsor. Saya tergantung sponsor. Profesional itu tergantung siapa yang bayarin, itu ya serius, siapa yang bayarin. Ada yang jadi amatir, beli suka-suka Anda pilih, tanya temen pakai apa. Kalau dari sponsori dibayar ya Anda harus pakai yang bayar itu. Ada yang nanya sih, gak usah beli, dikasih duit lagi. Tapi saya kasih tahu Anda ya, saya udah pakai semua merek ya, dan semua merek ya semua punya keunggulan masing-masing. Tapi kalau saya pakai sekarang, saya punya keunggulan yang saya bocorin aja. Apa? Saya mau bocorin ke Mbak Dekia Rova. Bang Arbain itu sekarang kameranya pakai merek kameranya Oppo. Vivo. Vivo, sorry. Merek kamera Bang Arbain itu Vivo ya sekarang ya. Itu kayak seorang artis besar itu. Sponsornya Telkomsel, sebenarnya Indosat sepanjang acara ngomongnya Telkomsel. IO-nya kasihan tuh. Ada lagi artis kita yang lama, ingat nggak? Dia pakai Oppo, tapi sennya by iPhone. Iya. Ini lucu nih Mas Bikis nih. Ntar malah yang interupsi bukan cuma host, tapi tukang bakpao sama ronde. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Ronde nggak pernah ya. Ronde nggak pernah. Oh iya, fitnah. Nah, gini. Kalau agak malaman dikit sate padang. Satenya enak, sate padangnya enak banget. Sate padang, nggak tahu. Lapar. Itu tukang bakpao udah lewat tuh. Oke, dari ya Om, kadang ekspektasi kita beda loh kalau hasil kita edit orang lain. Ya, makanya Bang Arbain suka ngedit sendiri. Ya. Woi, PSI jangan dibahas lagi. Partai. Nah, ini nih pertanyaannya asik. Menang kontes lomba Instagram itu gimana Om? Tipsnya. Gilang. Buatlah foto, lomba foto apapun itu kunci untuk menang gampang, simple, pasti. Kalau ada jalanin pasti bener. Buatlah foto yang lebih hebat daripada sainganmu, titik. Itu kan, susah kan? Nggak bisa bikin tips kalau rumusnya ada semua orang juara, gimana coba? Terus nanti kalau Bang Arbain kasih tipsnya di sini, ntar aku ikutin, Basih ikutin, Om Janto ikutin, susah nyari pemenangnya. Semua ngikutin tips gitu kan. Iya. Pokoknya sesuatu yang tergantung orang lain nggak mungkin dibikin rumus ya. Nggak mungkin dibikin rumus. Sejelek-jeleknya foto Anda akan menang kalau yang lain lebih jelek.
sebaliknya, sebagus-bagusnya foto Anda nggak akan menang kalau ada yang lebih bagus. Simple kan? Itu makanya lomba foto itu nggak pernah bisa dibikin rumus. Karena selera juri juga beda-beda. Contoh, foto Borobudur dari Pananjaka, Borobudur dari Setumbu ya. Setumbu. Itu kalau saya buang, tiap hari orang bikin ribuan. Tapi kalau di luar negeri juri yang nggak pernah lihat Setumbu, wah hebat itu kan. Sama, saya pernah memenangkan di lomba foto Garuda, saya menangkan ternyata di Myanmar itu foto Cemen. Orangnya si Aum. Di Myanmar itu foto udah pasaran banget, dikirimkan ke Indonesia juara pertama. Diketawain sama fotografer Myanmar waktu itu tuh. Wah. Iya, ya foto Setumbu juga ada yang foto Bromo dari Pananjaka di luar negeri masih sering menang itu, masih sering menang. Foto Pacu Jawi menang apa WordPress. Iya 2013 kurang ajar. Waktu Indonesia orang Indonesia udah bosan ya nggak? Betul. Tuh Mas Kumoro nanya tuh sepeda listriknya kapan mau dijual? Enak aja. Enak aja. Gue pensiunan tapi duitnya masih ada, menghina loh. Oke, next ya. Siap. Sekarang saya tunjukkan ke ini. Nah, ini foto Santana. Lihat, kayak foto Santana ini. Di bawah matanya kan hitam banget itu loh. Iya. Ini nggak mungkin ada motret badannya normal tapi matanya lebih terang, nggak mungkin. Ini tetap butuh olah digital untuk angkat di daerah bawah mata itu tetap butuh olah digital. Tidak mungkin. Mana hasilnya setelah diangkat? Nggak usah. Oh, kelamaan. Kira nggak ada hasilnya. Sekarang lihat ini foto ini. Ini foto ini ya, lihat. Warnanya aneh nggak? Warnanya aneh kan? Kebiruan. Ini Nikon D100 udah mulai hampir mati, menjelang mati ya. Sensornya udah ngaco warnanya. Lihat ya. Ini foto-foto aduh ini tuh. Oke. Nah, oke ya, lihat ya. Nggak nge-lag kan? Ini foto kayak gini ya. Ini contoh foto yang warnanya ngaco. Karena sensornya udah nggak bener, gitu. Ini bisa diperbaiki dalam kadar tertentu. Sorry. Ini kontrol. Bukan. Hati-hati Bang, jangan kontrol del. Color balance pada kontrol B ya, sorry. Kontrol B. Nah, lihat ya. Gini, warna ngaco itu bisa larinya ke arah biru atau ungu atau ke arah kuning atau merah, gitu. Lihat ini, ini kan kalau ini ada buka color balance ya. Jadi ingat ya, color balance itu basic ini. Anda nyeken foto negatif larinya bisa ke hijau-hijauan. Kalau di digital larinya itu kalau nggak ke biru-biruan, ke merah-merahan ya. Cuma kemungkinannya cuma dua itu. Tapi kalau dari film bisa ke hijau-hijauan. Nah ini kalau seperti ini ke biru-biruan, birunya dilawan dulu. Oke ya, biru dilawan. Terus ini birunya ditarik ke yellow ya. Nah, terus dua ini tinggal Anda mainkan, rasakan sampai matanya normal.